Wow, 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 wow. Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow. Sahabat Bob masih dalam suasana Piala Dunia yang semakin hari pasti makin menarik ya. Nanti malam kita akan melihat bagaimana pertemuan antara Jepang melawan Kroasia. Kira-kira sahabat Bob menjagokan siapa? Kalau gua sih jujur ya, pengen gua Jepang yang maju, tapi Kroasia ada Brozovic gitu ya. Tapi ya dilema juga gitu loh. Tapi gue prediksi Kroasia bisa melaju sahabat Bob. Tapi sebelum lanjut sahabat Bob, silakan subscribe dan klik loncengnya. Thank you. Sahabat Bob, ya gue pengen membicarakan sedikit. Dulu gue pernah bahas ya, kalau nggak salah kurang lebih seminggu yang lalu, video bagaimana tentang kasusnya Juventus ya. Ini sedikit menggelitik aja buat gua sih. Sebenarnya gua nggak pengen bahas, tapi menurut gua pengen share aja ke sahabat Bob ya. Udah sampai di mana, terus gimana gitu loh. Nah, ini yang paling menarik adalah salah satu pengacara Grassani ya. Ini dari mercato.com ya. Juve ya, investigasi Turin lebih serius daripada Calciopoli, dan ini adalah resikonya hukuman berat sahabat Bob. Jadi memang ternyata pemalsuan data keuangan ini menurut Grassani ini Grassani ini bisa dihukum berat. Nah, dia bilang begini ya, melalui Radio Rai ya, dia bilang gini. Saya pikir ini adalah penyelidikan yang paling serius yang telah dilakukan Juventus dalam sejarahnya. Bahkan lebih serius daripada Calciopoli. Penyelidikan mencakup serangkaian kejanggalan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jadi ini memang kasusnya luar biasa sahabat Bob. Bahkan nanti di belakang gua share bagaimana Cristiano Ronaldo juga ada menuntut gajinya sahabat Bob ya. Nah, jadi resiko hukuman berat ya, Juventus beresiko lebih dari sekedar denda atau penalti. Jika tuduhan itu dipastikan benar, ketika ada perubahan dokumen bisa ada konsekuensi yang lebih berat sahabat Bob. Apa itu? Dalam istilahnya, dalam hal mendapatkan pendaftaran kejuaraan dengan perubahan dokumen, itu bisa dikeluarkan dari kejuaraan, degradasi, dan pencabutan Scudetto. Jadi ini bukan main-main kasusnya sahabat Bob, dan ini juga lagi marak sekali ya di Italia. Dan ini yang namanya jaksa Turin ini lagi bekerja keras untuk menyelesaikan kasus ini. Nah, sanksi pada akhir tahun ya, saya percaya bahwa keadilan olahraga membutuhkan waktu yang cepat. Persidangan pasti akan selesai pada akhir musim dan sanksi akan segera diterapkan. Jadi ini masih berlangsung penyelidikannya, bahkan semua yang perlu dipanggil ke pengadilan dipanggilin semua sahabat Bob. Nah, seperti tahun 2006 ya, pengunduran diri secara massal adalah pengingat pilihan Juventus pada tahun 2006 dan merupakan tanda positif dalam situasi yang mengkhawatirkan. Tetapi itu tidak cukup mengurangi sejauh mana faktanya. Ya, jika dipastikan, tapi mereka berbicara tentang keinginan klub untuk mengisolasi di tingkat kriminal. Saya percaya bahwa hakim investigasi telah menyatakan dirinya pada sifat yang tidak berlaku dari permintaan pencegahan untuk Andrea Agnelli. Karena itu adalah kejahatan korporasi yang tidak dapat diulangi lagi dengan pengunduran dirinya sahabat Bob. Jadi ya, kemarin Agnelli, Pavel Nedved dan 10 BOD ya itu mengundurkan diri. Nah, ini sahabat Bob. Jadi ini kasusnya lumayan berat dan kita akan tunggu seperti apa. Nah, ini juga kalau mengenai masalah Ronaldo, dia juga masuk ke dalam ini. Dia meminta dokumennya untuk mendapatkan kembali tunggakan dia 19,9 juta euro. Adalah jumlah yang belum dikumpulkan Cristiano Ronaldo. Ini juga lagi pengacara Ronaldo juga lagi mengurus ini dengan Juventus di pengadilan
belum tahu update-nya seperti apa. Kita akan tunggu aja sahabat Bob. Jadi sedikit gua bicara tentang kasusnya Juventus biar minimal sahabat Bob tahu seperti apa update-nya. Thank you. Nah, yang menarik adalah ini sahabat Bob. Jadi sebenarnya di 28 November ya bulan lalu itu Cassano bicara begini. Saya akan mengontrak Piero Hincapié dari Bayer Leverkusen. Ini pemain bagus sahabat Bob, usia baru 20 tahun dan dia penampilannya waktu lawan Ekuador luar biasa dan memang ini bagus. Dia adalah back kiri dan si Cassano bilang waktu itu dia cocok untuk menggantikan Bastoni. Dia bilang begitu. Kalau bisa Bastoni diuangkan karena Hincapié ini cocok dengan posisinya si Bastoni, kata dia. Nah ternyata hubungannya apa sahabat Bob? Ternyata dengan Inter sekarang lagi menunggu Skriniar ya, yang belum tahu kepastiannya apakah perpanjangan kontrak atau tidak, dan terus Bastoni yang terus diperdebatkan. Ada bintang muda Hincapié tadi yang gue bilang menggoda Inzaghi. Jadi ada nama baru lagi back yang diincar Inter dan ini juga diincar sama Chelsea. Nah, karena yang punya Leverkusen punya kepentingan untuk Gosen. Apakah ini akan terjadi? Hincapié ini gue lihat juga bagus memang ya, usianya masih baru 20 tahun. Nah kita lihat aja lah, di banyak sekali rumor-rumor pemain belakang karena memang Inter butuh ya. Kemarin ada Smalling, ada Bekau, ada Gigi ya, terus sekarang ada Hincapié ya. Karena Inter nggak mungkin untuk mendapatkan yang namanya Gvardiol ini pemain 20 tahun juga yang Kroasia. Kalau sahabat Bob lihat dia di timnasnya Kroasia, ini juga mahal banget. Tapi Hincapié ini kemungkinan Inter akan mencoba karena Inzaghi sangat menggoda buat Inzaghi sahabat Bob. Jadi ada lagi nama-nama baru nih ya sahabat Bob. Ini gua baca di Gazzetta dello Sport dan baru 5 menit yang lalu sahabat Bob ya. Ini untuk Hincapié ya. Nah sahabat Bob, kalau kita berbicara yang namanya penyerang, ya kita kemarin mengejar yang namanya Marcus Thuram. Gua ada pernah di video gua bilang di video gua tentang Thuram, pemain bagus dan juga punya riwayat cedera, tapi Inter tetap masih ngotot mengejarnya. Dan sekarang ternyata Bayern Munchen saingan kita untuk mendapatkan Thuram telah mundur karena dia membutuhkan yang namanya Harry Kane dari Spurs. Semoga aja kalau memang istilahnya Inter masih intens, semua akan tergantung lewat Marcus Thuram. Apakah dia mau pindah di Januari atau di Juni. Kalau di Juni udah pasti saingan Inter akan banyak ya. Kalau kita berbicara di Inggris, mereka berani menggaji 2 kali lipat seperti yang ditawarkan Inter. Jadi kalau memang Inter masih menginginkan Thuram, ya intensitas sekarang lah yang dibutuhkan. Kan waktu itu gua juga udah pernah bahas, udah ketemu agentnya, dan memang peluang untuk Marcus Thuram pindah di Januari itu sangat kecil sahabat Bob. Tapi kita lihat apa yang akan dilakukan sama Opa Marotta ya. Jadi benar-benar kita menunggu apa gebrakannya sahabat Bob ya. Terus pemain muda Inter Fabian ini benar-benar menggoda ya. Kemarin dia juga melawan Brescia mencetak gol. Dia udah mencetak 5 gol ya di musim ini sahabat Bob, padahal gelandang serang. Dan Inter kemungkinan besar ya seperti sebelumnya pernah gua bahas, tapi ini gua baca di Gazzetta dello Sport, Fabian akan kembali ke Inter di musim depan. Jadi tidak akan dipinjamkan lagi dan akan dimasukin ke tim yang namanya tim utama sahabat Bob. Jadi sama kayak Inzaghi sekarang tim-tim Primavera banyak sekali yang dilibatkan di Malta sahabat Bob. Semoga aja ini adalah hal yang positif buat Inter karena pemain-pemain mudanya juga punya kualitas yang luar biasa. Nah, untuk Colidio tetap akan dijual dan kita sekarang dia di Tigre di Argentina. Kemarin rencananya mau ditukar sama Alcaraz, ini belum ada update-nya, tapi Colidio tetap Inter tidak akan menarik kembali ke tim dan kemungkinan akan dijual sahabat Bob. Jadi ya kita tunggu gebrakan-gebrakan Inter. Semoga Hincapié ini masuk ke Inter. Wow, ini juga luar biasa ya. Jadi benar-benar back-back yang istilahnya yang diincar Inter semoga masuk sahabat Bob ya. Tetap semangat dan kita berikan dukungan buat Inter sahabat Bob. Sampai ketemu lagi dengan Bob.
Bye bye. Ci vediamo. Yes.